Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1375. Memasuki istana Vexian, Luo Xiu dan Yun Xuan dengan cepat tiba di ruang kekacauan itu. Dulu saat memasuki tempat ini, mereka harus berhati-hati, tetapi sekarang mereka bisa melewatinya tanpa hambatan. Keduanya tidak berlatih bersama, melainkan memilih arah yang berbeda, saling meninggalkan sebuah mutiara komunikasi, lalu berpisah untuk mencari tempat berlatih masing-masing. Kekuatan kekacauan yang terkandung di ruang ini terlalu tinggi, sehingga dengan kekuatan Kardislar, ia tidak akan bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, setelah Luo Xiu menemukan tempat, ia secara khusus membuat sebuah formasi pelindung, baru kemudian mengeluarkan Kardislar. Astaga, aura kekacauan yang begitu kuat. Begitu Kardislar muncul, ia langsung berseru dengan kaget, "Tuan, Anda sungguh hebat. Berlatih di tempat seperti ini, aku bisa dengan mudah mencapai alam tertinggi. Jangan senang dulu. Kekuatan kekacauan di sini terlalu tinggi untukmu. Begitu kau keluar dari formasi yang kubuat, kau akan langsung hancur menjadi debu oleh kekacauan yang tak ada habisnya." Luo Xiu berdiri di bahu Kardislar dan berkata, "Aku akan mengendalikan formasi untuk memasukkan seutas energi kekacauan terlebih dahulu. Kau coba serap dan murnikan. Ketika kau sudah bisa beradaptasi dengan aura kekacauan di sini, barulah kau bisa meninggalkan formasi ini dan berlatih secara mandiri." "Baik, Tuan." Kardislar menuruti perintahnya, sudah tampak tidak sabar. Daya tarik kekacauan baginya sama seperti godaan ayam panggang yang lezat bagi seorang pengemis. Penghalang waktu dari cakram Dao abadi dibuka oleh Luo Xiu. Ia berencana untuk berlatih di sini selama 200 tahun. Dengan efek penghalang waktu yang dapat memperlambat waktu 100 kali lipat, itu setara dengan ia berlatih di sini selama 20.000 tahun. Alasan ia tidak mengundang Dewa Yun Xuan untuk berlatih bersama menggunakan penghalang waktu adalah karena ia hanya dapat memengaruhi aliran waktunya sendiri. Basis kultivasi Kardislar yang rendah bisa diabaikan, tetapi jika itu adalah seorang penguasa Dao sejati seperti Dewa Yun Xuan, maka itu tidak mungkin. Semakin banyak orang yang dipengaruhi oleh kekuatan waktu, semakin sulit. Semakin kuat basis kultivasi target, kesulitannya juga akan meningkat secara bertahap. Inilah mengapa metode memutar balik sungai waktu untuk membangkitkan orang mati memiliki banyak batasan. Sebagai contoh, Luo Xiu saat ini berada di alam penguasa Dao sejati. Dulu, saat memutar balik sungai waktu sejauh satu zaman kekacauan untuk membangkitkan Wan Ren, ia menerima serangan balik yang tidak kecil. Beruntung basis kultivasi Wan Ren tidak tinggi. Jika Wan Ren berada di tingkat Kaisar Agung 9 roda, maka mustahil baginya untuk membangkitkannya. Untuk membangkitkan objek setingkat Kaisar Agung 9 roda, orang tersebut haruslah belum mati lebih dari 10.000 tahun, apalagi yang sudah mati lebih dari satu zaman kekacauan. Karena alasan inilah Luo Xiu tidak pernah menggunakan metode ini untuk mencoba membangkitkan Tianyong dan Mengxia. Terlebih lagi, jika mereka sudah bereinkarnasi dalam siklus alam semesta, maka meskipun ia bisa memutar balik sungai waktu, ia tetap tidak akan bisa membangkitkan mereka. Oleh karena itu, banyak metode kekuatan waktu yang terlihat sangat luar biasa, pada kenyataannya memiliki banyak batasan. Karena itu, Dao waktu juga diakui sebagai salah satu Dao aturan yang paling sulit untuk dikultivasikan. Kardislar dengan cepat memasuki kondisi berlatih. Ia tahu betul bahwa kekuatannya terlalu lemah. Hanya dengan menjadi kuat, ia mungkin baru memiliki kesempatan untuk mengikuti tuannya naik ke dunia abadi dan bertarung di dunia yang lebih luas. Sebagai perbandingan, monster pelahap dewa terbelenggu oleh garis keturunannya, dan potensinya saat ini jauh lebih rendah daripada Kardislar. Potensi monster pelahap dewa telah ditentukan oleh garis keturunannya sejak lahir, kecuali ia bisa menembus belenggu garis keturunan dan meningkatkannya ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan raksasa kekacauan berbeda. Selama bisa memasuki tanah kekacauan tingkat tinggi, garis keturunan raksasa kekacauan akan terus meningkat. Kekacauan di sini adalah tempat bagi para ahli tingkat Raja Abadi untuk memahami kekuatan gaib kekacauan. Dao kekacauan di sini sangat tinggi. Dengan berlatih di sini, baik garis keturunan maupun kekuatan Kardislar akan dengan cepat melampaui leluhur raksasa kekacauan. Sementara Kardislar berlatih, Luo Xiu juga mengeluarkan 9 mutiara naga sumber kekuatan. Satu persatu mutiara itu melayang di udara seperti bintang, naik turun di dalam kekacauan. Weng, cakram Dao abadi berputar dan terbang ke atas, seperti roda cahaya abadi yang tergantung di belakang kepala Luo Xiu. Setelah menyatu dengan jantung ruang dan waktu dan memurnikan 2 lapis segel, cakram Dao abadi kini menyimpan ruang dan waktu. Jika ia bisa memurnikan 2 lapis segel yang tersisa,
ia akan mendapatkan dua atribut aturan lainnya, aturan kecepatan dan aturan cahaya. Benih pusaka abadi seperti ini benar-benar dapat ditempa menjadi pusaka abadi terbang dengan potensi tak terbatas. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia terlahir khusus untuk menjadi pusaka abadi terbang. Namun, Luo Xiu tidak puas. Yang ia butuhkan bukan hanya pusaka abadi terbang, melainkan pusaka utama pribadi yang dapat membuatnya menjadi lebih kuat. Meskipun ia sudah memiliki pedang pemenggal dewa dan besi penekan dewa, bagaimanapun juga itu bukanlah pusaka utama pribadi yang ia tempa sendiri dan tumbuh bersamanya selangkah demi selangkah. Di masa depan, jika tingkatannya mencapai ketinggian yang sama dengan ahli yang menempa kedua senjata tiada tanding itu, menggunakan pusaka utama pribadinya sendiri pasti akan lebih hebat. Dalam kehidupanku ini, aku memulai dengan manik kehidupan dan kematian, bangkit dengan dao kehidupan dan kematian. Meskipun teknik dewa perubahanku mencakup segalanya dan dapat merevolusi semua hukum langit dan bumi, pemahamanku tentang kehidupan dan kematian tetap yang tertinggi. Jika dao kehidupan dan kematian dapat dikultivasikan hingga puncaknya, ia juga dapat berubah menjadi reinkarnasi, mencapai penciptaan, dan juga merevolusi kekacauan. Bahkan, dao kehidupan dan kematian itu sendiri sesuai dengan penciptaan dan kehancuran. Maka, pusaka utama pribadi yang akan kutempa adalah roda kehidupan dan kematian surgawi. Ini awalnya adalah kekuatan gaib yang diciptakan oleh penguasa dao sejati reinkarnasi. Bahkan setelah memurnikan kepingan jiwa reinkarnasi, ia mendapatkan sutra reinkarnasi tiada tanding milik penguasa dao sejati reinkarnasi. Luo Xiu akan menggabungkan pemahaman ilmu bela dirinya ke dalamnya, sehingga ia dapat memiliki teknik reinkarnasinya sendiri. Ia akan menggunakan dao kehidupan dan kematian dari roda kehidupan dan kematian surgawi sebagai dasarnya, untuk di masa depan mencapai dao reinkarnasi. Dengan roda kehidupan dan kematian surga di dalam dirinya, ia akan menguasai reinkarnasi langit dan bumi. Di dalam kedua matanya, kehidupan dan kematian berevolusi. Api dewa perubahan tanpa wujud menyembur keluar. Karena ia pernah memurnikan kekuatan api abadi, bahkan pusaka sumber kekuatan agung pun dapat ia murnikan. Aturan ruang dan waktu yang ada di dalam cakram dao abadi tetap dipertahankan. Sementara itu, dua aturan lainnya, kecepatan dan cahaya, bagi Luo Xiu, ada atau tidaknya tidak terlalu penting. Setelah 9 mutiara naga dilebur, jejak aturan dao kehidupan dan kematian ditanamkan ke dalamnya. Dengan menggunakan benih pusaka abadi dari cakram dao abadi sebagai dasarnya, ia menempa sebuah roda kehidupan dan kematian surga. Waktu berlalu tanpa terasa, tiga alam semesta tampak tenang di permukaan, tetapi di baliknya, arus bawah bergejolak. Hanya untuk menempa satu pusaka, Luo Xiu menghabiskan ribuan tahun, mengubah semua pemahamannya tentang dao kehidupan dan kematian menjadi jejak spiritual dan menanamkannya ke dalam cakram dao abadi. Kehidupan dan kematian saling terkait, hitam dan putih membentuk taiji. Roda kehidupan dan kematian surga telah berhasil ditempa secara awal. Dengan satu pikiran, pusaka itu masuk ke tengah alisnya, berubah menjadi sebuah roda cahaya yang tergantung di belakang sumber jiwa sucinya. Melampaui dao agung surga, menyentuh tiga aturan kekacauan, penciptaan, dan reinkarnasi barulah benar-benar bisa dianggap melangkah ke ambang dao agung tiada tanding. Aku telah menempa roda kehidupan dan kematian surga, yang bisa langsung menunjuk ke dao reinkarnasi tiada tanding, tapi ini masih jauh dari cukup. Luo Xiu bergumam pada dirinya sendiri. Jika kata-katanya ini sampai ke telinga para ahli tingkat raja abadi di dunia abadi, mereka pasti akan menganggapnya sangat sombong. Selama berabad-abad, entah berapa banyak ahli tingkat raja abadi yang terhenti di langkah ini dan tidak bisa melampauinya. Mampu menguasai salah satu saja sudah bisa menjadi seorang ahli tiada taraf, tetapi Luo Xiu ternyata masih belum puas. Jika bukan karena teknik dewa perubahan, Luo Xiu mungkin akan fokus sepenuhnya pada kultivasi dao reinkarnasi. Namun, justru karena adanya teknik dewa perubahan, ia memiliki kemungkinan yang tak terbatas. Dao-nya bukanlah reinkarnasi, melainkan dewa perubahan tanpa wujud. Reinkarnasi yang diwakili oleh roda kehidupan dan kematian surga hanyalah sebagian dari teknik dewa perubahan miliknya. Ia masih perlu menggunakan teknik dewa perubahan sebagai dasar untuk lebih menyempurnakan dao kekacauan dan dao penciptaan. Ketika saatnya tiba, ketiga dao agung itu akan menyatu, dan lebih jauh lagi, mencapai dao penciptaan dan kehancuran. Pada tahap itu, teknik dewa perubahannya akan mencapai kesempurnaan dan berubah menjadi tatanan tertinggi. Tentu saja, semua ini masih sangat jauh bagi Luo Xiu, tetapi itu tidak menghalanginya untuk memandang ke alam itu, karena itulah tujuan yang ia kejar. Siapa tahu di masa depan ia benar-benar bisa mencapainya. Jalan bela diri itu seperti kehidupan. Bagaimana mungkin hidup tanpa tujuan, tanpa cita-cita? Siapa tahu itu bisa terwujud. Roda kehidupan dan kematian surga telah selesai ditempa. Selanjutnya, Luo Xiu bersiap untuk memurnikan cairan roh kekacauan. Ia bahkan memiliki pemikiran lain saat datang ke tanah kekacauan ini, yaitu apakah ia bisa memahami kekuatan gaib kekacauan dari tempat ini saat memurnikan cairan roh kekacauan.
Raja Abadi Yunlong telah melewati entah berapa zaman kekacauan namun gagal memahaminya. Tetapi pemahaman adalah sesuatu yang tidak selalu efektif hanya dengan waktu yang lama. Tingkat kultivasinya jauh di bawah Raja Abadi Yunlong, tetapi Luo Xiu percaya diri dengan pemahamannya sendiri. Setetes cairan roh kekacauan ia keluarkan, lalu menekannya ke tengah alisnya. Dalam sekejap, aura kekacauan yang pekat menyebar, secara bersamaan menempa tubuh fisik dan jiwanya. Pada saat yang sama, sebuah pemahaman yang tak kasat mata muncul di benaknya, memungkinkannya untuk mengintip misteri Dao kekacauan. Ruang dan waktu alam semesta, kehidupan dan kematian segala sesuatu, semuanya berawal dari kekacauan. Di antara tiga aturan tertinggi, kekacauan juga merupakan aturan yang paling dekat dengan penciptaan dan kehancuran. Dikatakan bahwa kekacauan dapat melahirkan segala sesuatu, dan juga dapat menghancurkan segala sesuatu. Tetapi kelahiran ini bukanlah penciptaan yang sejati. Legenda mengatakan bahwa aturan penciptaan yang sejati dapat secara langsung menciptakan kekacauan. Segala sesuatu di dunia memiliki dua sisi. Tidak hanya kekacauan, bahkan dao api yang paling biasa pun bisa melahirkan kehidupan dan juga menghancurkan kehidupan. Tinggi rendahnya kekuatan aturan terletak pada siapa yang lebih dekat dengan sumbernya. Dan kekacauan, tidak diragukan lagi, adalah aturan yang paling dekat dengan sumber dao itu sendiri. Dalam hal ini, bahkan aturan reinkarnasi dan penciptaan pun tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, kekuatan datang dengan harga. Memahami kekacauan adalah hal yang luar biasa sulit. Banyak ahli dapat memadatkan 5 elemen, merevolusi yin dan yang, dan menempa kekacauan, tetapi pada kenyataannya itu hanyalah permukaan dari kekacauan. Untuk melangkah lebih jauh dan menguasai lebih banyak misteri dao kekacauan adalah hal yang sangat sulit. Luo Xiu tenggelam dalam misteri tak berujung dari dao kekacauan. Berbagai macam misteri mengalir di benaknya, tetapi banyak di antaranya yang tidak dapat ia pahami dengan tingkatannya saat ini. Ia menggunakan teknik dewa perubahan tanpa wujud untuk menyimpulkan. Dengan pemahamannya yang kuat, ia seolah-olah samar-samar menangkap secercah inspirasi. Karena ia menemukan bahwa karakteristik kekacauan tampaknya agak mirip dengan teknik dewa perubahan tanpa wujud miliknya. Alam semesta hancur, kembali menjadi kekacauan, di mana semua hukum menjadi kosong. Inilah dao ketiadaan Wu dalam dewa perubahan. Kekacauan melahirkan Hongmeng, menciptakan segala sesuatu, membuka langit dan bumi, merevolusi makhluk hidup yang tak terbatas. Inilah dao keberadaan Siang dalam teknik dewa perubahan, yang merevolusi semua hukum. Dan ketika kekacauan melahirkan makhluk hidup, reinkarnasi makhluk hidup itu tidak bisa lepas dari dao reinkarnasi. Takdir dan penciptaan makhluk hidup berhubungan dengan dao penciptaan, atau bisa disebut sebagai dao takdir. Dengan demikian, ini juga berarti bahwa kekacauan, reinkarnasi, dan penciptaan sebenarnya adalah satu kesatuan. Proses dari ketiadaan menjadi ada adalah penciptaan, proses dari ada menjadi ketiadaan adalah kehancuran. Oleh karena itu, teknik dewa perubahan adalah jalan yang langsung menunjuk pada dua dao agung tiada tanding, penciptaan dan kehancuran. Dalam sekejap, Luo Xiu merasakan sebuah pencerahan. Bersambung.